Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menjumpai zat-zat yang mengandung asam maupun basa. Ketika kalian makan buah jeruk, apel, kalian tentu merasakan masam, bukan? Sebaliknya, ketika kalian secara tidak sengaja menelan busa sabun atau soda kue, lidah kalian akan terasa pahit. Asam dan basa memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Proses pencernaan makanan di dalam lambung dibantu oleh adanya asam klorida. Jika kalian mempunyai penyakit MAH, ketika asam lambung meningkat, pasti rasanya terasa sakit, bukan? Untuk menetralkannya, digunakan suatu basa, yaitu obat MAH, yang mengandung magnesium hidroksida. Suatu asam dan basa mempunyai dasar teori, yang disebut teori asam basa. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Ilmuwan yang pertama kali merumuskan teori asam basa adalah Svante Arrhenius, kimiawan berkebangsaan Swedia, mengemukakan teori asam basa berdasarkan reaksi ionisasi. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium atau H3O+. Contohnya adalah suatu asam terionisasi menjadi H+ dan anion sisa asam. Kemudian suatu asam ditambah air menghasilkan H3O+ atau hidronium dan anion sisa asam. Sedangkan basa bila dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contohnya adalah suatu basa terionisasi menjadi kation sisa basa dan ion hidroksida. Kemudian suatu basa ditambahkan dengan air menghasilkan kation LH+ dan ion hidroksida. Kemudian teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, kimiawan asal Denmark Johannes Bronsted dan kimiawan asal Inggris Thomas Lowry secara terpisah merumuskan teori asam basa yang dikenal sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang molekulnya mampu menyerahkan proton atau mendonorkan proton H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang mampu menerima proton atau akseptor H+. Perhatikan reaksi asam basa berikut ini. Pada reaksi tersebut, HCl memberi satu proton H+ ke NH3. HCl memberi proton dan NH3 menerima proton. Sehingga NH3 adalah basa, dan sisa basa dinamakan asam konjugasi. Dan HCl adalah asam, dan sisa asam dinamakan basa konjugasi. Kemudian yang ketiga, teori asam basa Lewis. Pada tahun 1938, seorang ilmuwan kimia yang bernama Gilbert Newton Lewis mengemukakan bahwa suatu asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor elektron. Perhatikan contoh berikut ini. Menurut Bronsted-Lowry, reaksi asam basa tersebut melibatkan transfer proton dari H+ ke NH3. Namun Lewis melihat bahwa transfer proton terjadi dari H+ ke NH3 yang memiliki sepasang elektron bebas. Sehingga Lewis merumuskan reaksi asam basa sebagai transfer sepasang elektron bebas dari NH3 ke H+.
Dengan demikian, jika ditinjau dengan sudut pandang Lewis, NH3 bertindak sebagai basa Lewis dengan memberikan pasangan elektron pada H+, yang bertindak sebagai asam Lewis. Ikatan antara H dan N pada ion NH4+ terbentuk akibat transfer sepasang elektron dari basa NH3 ke asam H+.